Begitu, itu agama Islam. Jadi agama Islam bukan hanya ngatur buat akhirat aja, ngatur dunia, saudara. Jadi kalau Islam ini dijalankan syariatnya, umat Islam mau menjalankan syariatnya, ya orang-orang kaya berkumpul semua, setor kekayaannya, ya ke pemerintah atau ke masjid-masjid dia yang mempunyai baitul mal, kemudian paling enggak ringkup masjid itu jamaahnya sejahtera. Kalau ada beberapa orang kaya yang siap baik tahunan maupun bulanan untuk membantu kesejahteraan masyarakatnya. Kalau mau dipraktekkan ini Islam, saudara. Kadang-kadang kita orang sudah kaya, boro-boro mikirin masyarakat, ke masjid aja nggak pernah. Apalagi memang dia kerjanya di luar rumahnya, di luar kampungnya. Nggak pernah itu ke masjidnya. Padahal walaupun waktu libur, justru dia keluar lagi. Nggak pernah datang ke masjid setempat, padahal dia orang kaya. Tapi nanti kalau dia meninggal, di mana? Masjid mana? Apa di bawah tempat yang jauh? Pasti tempat yang dekat. Nah ini mesti disadari ya bahwa seharusnya orang yang kaya di satu tempat, di satu kampung, satu negeri, dia menjadi bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Jadi zakat itu, infak itu, dan lain sebagainya harus diedarkan di sekitar dia. Ya, sampai ada hadis yang mengatakan belum sempurna iman seseorang ketika dia kenyang, kemudian tetangganya dalam keadaan lapar. Nah itu belum sempurna iman seseorang. Kalau dia belum mau tahu, belum mau peduli saudara-saudaranya yang dari kesusahan, sementara dia bersenang-senang dengan kekayaannya sendiri, tanpa mengeluarkan sedekah, infak, apalagi zakat dan sebagainya. Selanjutnya, Nabi bersabda, "Ma jabbalallahu waliyan lahu illa ala saha'i wa husnil khuluq." Ma jabbalallahu waliyan lahu illa ala saha'i wa husnil khuluq. Artinya Allah tidak menjadikan seseorang itu menjadi wali kecuali Allah telah berikan kepadanya baik peranginya dan suka memberi atau dermawan. Jadi seorang wali mempunyai sifat dermawan, ya, akhlak perangi yang baik. Kalau tidak mempunyai sifat itu, dia tidak menjadi wali. Artinya kalau dia menjadi pemimpin, menjadi RT, menjadi RW, sampai gubernur dan seterusnya, menjadi pimpinan-pimpinan di satu perusahaan atau di kantor-kantor, mesti mempunyai sifat dua. Yang pertama, suka memberi perhatian, memberi uang, memberi dan semua dan umum. Wa husnul khuluq, dan baik peranginya. Jangan sekali-kali dia sombong. Barulah dia jadi pemimpin yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka dia jadi pemimpin yang tidak mendapat ridha. Jadi setiap pemimpin harus punya sifat dua yang paling menonjol, suka memberi dan perilakunya yang baik. Itu yang mesti dicatat, saudara. Setiap pemimpin harus mempunyai sifat itu. Kalau Anda menjadi seorang pemimpin, keluarkanlah, tonjolkanlah sifat suka memberi dan sifat baik perangi atau akhlak. Memberi baik, memberi secara materi, memberi perhatian, memberi dan sebagainya lah. Anda paham? Saya kira tidak perlu selalu jelas di sini karena saya yakin bahwa di sini adalah orang-orang yang sudah paham semua. Coba saya ingin menggambarkan lagi bagaimana hadis-hadis Nabi ketika kita menjadi seorang pemimpin terhadap bawahan kita. Qila ya Rasulullah ayyul imani afdalu. Kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, iman apa yang lebih afdal? Qala as-sabru was-samah. Iman yang afdal selain kalau dia sudah mengaku beriman, yaitu harus punya sifat sabar dan murah hati. Ya, kembali lagi. Jadi seorang pemimpin, ya iman, dia harus punya sifat sabar. Ini jadi pemimpin ngambek di depan publik. Ya, itu bukan pemimpin teladan, dia bukan jadi pemimpin, nggak pantas memimpin, dia juara tinju musuhnya tuh. Yang cepat amarah segera serang dia musuhnya, dia bertinju. Kalau seorang pemimpin harus sabar.
Kalaupun ada kesalahan anak buahnya, sabar, ini dihardik, dimaki di depan umum. Apakah itu pemimpin yang baik? Tidak jelas, saudara. Nggak bisa begitu. Kalau dia seorang muslim, muslimah, harusnya dia sadar. Nggak boleh emosi di depan orang. Dan ketahuilah, saudaraku, bahwa orang yang sering emosional, orang yang sering marah, orang yang sering ngambek, orang yang sering melampiaskan amarahnya, saat itu beberapa syaraf yang ada di kepalanya putus. Dan nanti akhirnya kalau dia tidak segera memperbaiki sifatnya itu, dia akan terjadi stroke. Ya. Ujung-ujungnya stroke. Kenapa? Karena saraf-sarafnya sudah pada putus semua. Saya pernah mendapatkan satu pelajaran, ada satu penelitian. Bagaimana orang sedang emosi. Jadi di Perancis kalau tidak salah saya pernah baca itu, orang yang dipancing emosi, panas sekali dipancing. Setelah dia sedang marah sekali, muka sudah merah, diambil darahnya. Kemudian darahnya itu diberikan kepada tikus, kepada binatang. Tikus itu mati, Pak. Begitu dilihat kadar darah itu benar-benar hebat. Itu sifat amarah sampai begitu. Hingga pada satu saat seseorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berikan kami pelajaran. Ya. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan engkau menjadi orang pemarah. Tambahin lagi ya Rasulullah. Rasulullah jawab lagi, la taghdab, jangan engkau menjadi pemarah. Tambahin lagi yang lain, Rasulullah jangan itu, saya udah tahu. La taghdab. 3 kali Rasulullah ketika seorang bertanya, jangan menjadi pemarah, jangan menjadi pemarah. Sebab apa, saudara? Mesti dipahami. Kalaupun dikasih pelajaran yang lain, tapi sementara dia belum punya atau belum mau membuang sifat amarahnya itu, emosional itu, nggak berguna amalan yang lain. Ya, jadi amalan-amalan lain akan habis begitu aja kalau dia sifat marah. Dia berbuat baik sama orang, dikasih orang uang, ya, sering kasih uang, sering kasih kebaikan. Tiba-tiba pada saat orang itu dicaci maki dengan sekeras-kerasnya, hilang nggak kebaikannya? Hilang, Pak, nggak ada. Walaupun tadi dia banyak memberi, tapi dibilang, waduh, ini bapak ini ibu ini, nah, dan sebagainya. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ya kita, kalau bukan kita yang mengamalkan ajaran Islam ini, siapa, saudara? Jadi kita amalkan buat diri kita untuk mendapatkan nilai-nilai pahala dan kebaikan kita nanti di surga. Tunjukkan bahwa Islam itu baik. Islam itu memberi akhlak yang baik. Islam itu bukan pemarah, Islam itu bukan orang-orang yang emosional. Islam itu adalah orang-orang yang berjiwa sabar, sabar dan sabar. Kemudian Nabi bersabda, khalqani yuhibbuhumallahu ta'ala wa khalqani yubghiduhumallahu ta'ala. Fa'ammal ladzani yuhibbuhumallahu ta'ala fa husnul khuluq was-sakha wa amal ladzani yubghiduhumallahu ta'ala fasu'ul khulqi wal bukhli. Ada 2 makhluk yang Allah cintai. 2 makhluk itu. Apa itu? Yaitu yang Allah cintai 2 sifat makhluk itu. Yang pertama husnul khuluq, yang kedua as-sakha. Peranginya baik, akhlaknya baik, dan sakha suka memberi atau dermawan. Jadi sifat baik, akhlak yang baik dan dermawan adalah sifat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Wa ammal ladzani yubghiduhuma, adapun 2 yang Allah benci dan Allah murka kepadanya, fasu'ul khulqi wal bukhli, yaitu jelek perangai, ya, dan bukhul atau pelit. Jadi pelit itu adalah sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradallahu ta'ala bi 'abdin khairan ista'malahu fi qada'i hawaijil muslimin. Apabila Allah menjadikan seorang hamba itu baik di tengah-tengah masyarakatnya, maka Allah jadikan orang itu qada'i hawaijil muslimin, yang menjadi peserta, ya kalau bahasa peserta
yang akan mencukupi semua kebutuhan orang muslim. Jadi seseorang yang baik ketika dia menjadi pemimpin, ketika dia menjadi RT, ketika menjadi orang yang dituai, orang yang dihormati, dia mempunyai akhlak baik dan dia menjadi sponsor kebaikan. Dia yang menjadi garda di depan, terdepan untuk memberikan kebaikan-kebaikan orang-orang muslim atau masyarakat di sekitarnya. Jadi itulah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa yang lain, sebaik-baik manusia adalah orang yang baik untuk manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Jadi kita ini bukan hidup ya sendirian di dunia ini, ya kita hidup banyak orang di tengah-tengah kita. Ya, kalaupun kita sudah kaya, ya kita buka toko, pembelinya kan orang lain. Emang kita sendiri, ya. Kalau nggak ada pembeli, kita nggak jadi kaya. Ya. Kalau Anda punya perusahaan, kan karyawannya orang lain. Ya. Kalau Anda menjadi pemimpin, kan masyarakatnya, rakyatnya juga orang lain. Jadi kedua belah pihak, antara pemimpin dengan bawahan, antara rakyat dengan atasannya, dengan semuanya harus bersinergi, saling memberi. Ya, apa kebutuhan rakyat, apa kebutuhan pemimpin, apa kebutuhan-kebutuhan, saling memberi. Kalau semua ini menyadari semua, mempraktekkan ajaran agama ini, baiklah semuanya. Kemudian saudara-saudara sekalian, Nabi bersabda, ar-rizqu ila mat'amit ta'ami asra'u minas sikini ila zarwatil ba'iri. Wa innallaha ta'ala la yubahi bimat'amit ta'ami al-malaikatu alaihimussalam. Artinya, bermula rizki itu terlebih segera kepada orang yang memberi makan makanan akan seorang seperti pisau yang mengerat kepala belakang onta itu. Jadi rizki yang Allah berikan kepada kita, kalau kita berikan lagi kepada orang, ya, dengar, rizki yang Allah berikan kepada seseorang dan orang itu mau memberi lagi. Jadi sebagian dia ambil, apakah 2%, 3%, 5%, 10%, dan seterusnya, diberikan lagi kepada orang, laksana pisau yang sangat tajam bisa memotong kepala onta. Artinya, begitu cepat kepala onta itu dipotong oleh pisau yang tajam. Begitu cepat rezeki itu akan datang lagi kepada orang itu yang suka memberi. Ya, artinya dengan sedekah jadi berkah. Allah ganti, saudara. Kalau pakai matematik ilmunya, orang jadi bakhil terus. Uang saya 1 juta, kalau saya berikan orang 500.000, tinggal 500.000. Kurang jadinya. Itu matematik. Tapi kalau pakai agama, pakai din, berkah. Uang yang 1 juta diberikan 500.000, yang 500.000 itu menjadi pahala simpanan dia di akhirat. Tetapi yang 500.000 itu, yang kedua, dia akan memberikan keberkahan kepada orang yang memberi tadi. Dengan jalan, kasih rezeki yang lain. Ada saja penggantinya lebih daripada 500.000. Yang tadinya uangnya cuma 1 juta, kalau pakai matematik tinggal 500.000, tapi pada hakikatnya nanti Allah ganti lagi seperti pisau yang tajam tadi mengerat kepala unta atau leher unta. Begitu cepat Allah akan mengganti baik di dunia maupun di akhirat. Nah, inilah contoh-contoh yang Nabi berikan kepadanya. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala la yubahi, akan memberikan kebanggaan bimat amit ta'ami al malaikata, kepada mereka yang suka memberi makan di hadapan para malaikat. Makanya ada sekarang ini Jumat berkah. Ya, alhamdulillah ada perubahan akhlak, sakha, di mana-mana masjid, banyak orang yang sengaja, Pak. Dia masuk, dia pesan ke satu rumah makan, berapa bungkus, berapa kotak makanan, kirim ke masjid-masjid, dikirim. Ya, karena dia merasakan setiap itu dia lakukan di hari Jumat, besok rezekinya bertambah. Yang tadinya sakit-sakitan jadi sehat, yang tadinya rezekinya kurang jadi tambah banyak, dan seterusnya. Inilah yang namanya keberkahan ajaran agama Islam apabila diamalkan oleh orang muslim itu sendiri. Inilah fadilah sifat sakha, fadilah keutamaan, kelebihan, keberkahan orang yang suka memberi. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, kita
ambil sifat ini sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang penting kita punya niat yang baik untuk mempunyai sifat sakha yang dicintai Allah di dunia maupun di akhirat. Ta'amul judi wa dawa'u wa ta'amul bakhili da'un. Kata Nabi, ta'amul jawadi dawa'un wa ta'amul bakhili da'un. Makanan orang yang murah hati itu jadi obat, dan makanan orang yang kikir itu jadi penyakit. Nah, kalau orang yang murah hati, dia makan, ya dia kasih orang, dia ikhlas semua. Jadi obat hatinya orang yang makan itu. Karena dia ikhlas memberikan makan orang lain, jadi dapat pahala, dia jadi obat. Tapi orang yang kikir memberikan makan itu jadi penyakit buat dia. Kenapa? Karena ketika dia berikan, dia merasa sayang. Berikan nih, kasih enggak, kasih. Terus begitu di dalam hatinya. Kalau ada sifat hati seperti itu, berarti orang itu sedang dihinggapi sifat bakhil. Nabi bersabda lagi, innas sakhiya qaribun minallah. Sesungguhnya orang yang sahih, orang yang suka memberi, dekat dari Allah. Qaribun minan nas, dekat kepada manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Tuh, sifat sakha, sifat pemurah, dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat nanti dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari azab neraka. Kemudian wal bakhilu wa innal bakhila ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Sifat bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat kepada neraka. Wal iyadzu billah. Kenapa? Kalau orang bakhil, orang jauh, nggak temenin. Ah, jangan dah bakhil, ya kan gitu. Wajahilun sakhiyun ahabba ilallahi min abidin alimin bakhilin. Orang yang bodoh tapi sakhi, tidak banyak ilmu, cukupan aja, biasa-biasa aja dia, ilmunya nggak banyak, tapi sakhi, dia suka memberi, apa yang dia ada dia berikan orang lain. Ahabba ilallahi, dia sangat dicintai Allah dari abidin alimin, seorang yang suka ibadah ya tapi bakhil. Sembahyang rajin, ibadah rajin, sholat rajin, semua rajin, tapi bakhil. Dia tidak lebih mulia daripada orang yang biasa-biasa aja, tapi sakhi, suka pemurah. Wa adwa uddai al-bukhlu, dan obat penyakit itu ya adalah obat, menjadi obat itu sifat bakhil itu adalah obatnya adalah sakhi. Jadi kalau ada orang yang bakhil ya, obatnya apa? Diberi pemahaman, pengertian. Bahayanya bakhil. Nanti kita akan masuk kepada bab bakhil. Jamaah Talim Angkasa di mana saja berada. Mudah-mudahan semua ini menjadi pelajaran buat kita. Kemudian lagi kita lanjut. Nabi bersabda, Isna'il ma'ruf. Isna'il ma'rufa ila man huwa ahlahu wa ila man laisa bi ahlihi. Fa in asabta ahlahu faqad asabta ahlahu wa illam tusib ahlahu kunta ahluhu. Berbuat baiklah kamu kebajikan kepada ahlinya, yakni kepada orang fakir. Kita disuruh berbuat baiklah kepada ahlinya. Kalau kita tahu dia memang orang yang butuh bantuan, berikan itu. Dan kepada orang yang bukan ahlinya, yakni kepada orang kaya, kita disuruh berbuat baik. Kepada orang yang bakhil, bagi. Kepada orang yang kaya juga kita bagi. Nah ini hadis ini yang belum kita suka memberi orang yang baik. Tapi orang yang kaya, oh dia banyak duitnya, nggak usah ditraktir. Ya, dia yang mesti traktir kita, kan gitu biasanya. Tapi traktir juga orang yang kaya. Jadi kalau kebaikan itu kita berikan kepada orang yang miskin, orang yang susah, itu tepat. Tepatnya di mana? Akan memberikan kesenangan kepadanya sebagai sedekah kita. Nah, kalau kebetulan rezeki kita berikan kepada orang yang kaya tadi, bagaimana itu? Akan tepat menjadikan pelajaran kepadanya, mestinya. Lah, saya nggak pantas ya, kalau saya yang traktir ini,
Ya, nggak pantas saya ditraktir, mestinya saya yang traktir. Kan begitu mestinya ya. Itu beri pelajaran. Jadi kalau Anda punya teman, kita punya teman yang nggak pernah mau berbagi, padahal kita berjalan, ya terus aja. Ya. Kalaupun dia belum pernah, kalau kita makan di satu tempat dia belum pernah bayarin, kita mulai nggak apa-apa terus saja. Insya Allah nanti lama-lama menjadi pelajaran buat dia. Dia ada rasa malu. Ya, pada satu saat dia akan bayarin kita atau traktir kita. Itu pelajaran yang baik buat kita. Itu Nabi kita mengajarkan kepada kita begitu. Berbuat baiklah kamu, baik kepada ahlinya maupun bukan kepada ahlinya. Kepada ahlinya, kepada orang yang membutuhkan, bukan ahlinya orang kaya. Jadi dengan cara itu sekaligus kita memberikan pendidikan kepada orang yang mampu untuk berbagi. Karena dia merasa dibagi terus, insya Allah sadar dia pada satu saat dia akan berbagi kepada orang lain. Kalau kita balas lagi, ya susah, sudah jadi main balas-balasan. Jangan, dia orang kaya nggak usah kita bagi. Umpamanya bapak ibu di rumah punya tetangga, ya tetangganya nggak pernah berbagi, bagi aja terus Bu. Kan kalau kita lihat status ekonominya lebih tinggi dia daripada kita, umpamanya gitu. Status ekonominya lebih tinggi dia, tapi dia belum pernah berbagi. Kita yang mulai membagi duluan. Kita beli durian, kita bagi dia. Kita pulang dari berpergian, beli emping, bagi dia, gitu kan. Kita pulang ibu-ibu bawa oleh-oleh, bawa ikan gabus kering, bagi dia, ya dan semua. Insya Allah lama-lama dia akan berbagi. Ini ibu ke tetangga, padahal kalau kita lihat, ya kurang barangkali, tapi dia suka membagi. Ini artinya memberikan pelajaran kepada mereka. Ini ya saudara pelajaran pagi kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sesi pertama kita cukupi dulu dan kita kembali kepada sesi kedua. Sesi kedua barangkali ada yang mau bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.